Assalamualaikum, sahabat historian, apa kabar? Welcome back to History Teller. Kami adalah channel yang menyajikan cerita sejarah yang kami sajikan dengan apik, menarik, lengkap, dan juga lezat seperti pempek ini ya. Kita coba dulu makan pempeknya. Lagi. Cak nih lah, wong Palembang makan pempek. Diminum cukonya. Konon katanya kalau orang Palembang itu bangun tidur langsung minum cuko. Yang dicari bukan air putih. Udah ya. Nah, bagi kalian yang suka pempek atau mau cobain pempek ini, Anda bisa pesan di Mama Uma, gitu ya. Langsung bisa Anda cek aja di Instagramnya masakan.mamauma atau langsung aja nih WhatsApp di sini ya. Makan lagi. Oke. Oke. Di episode yang lalu kita sudah banyak menceritakan secara detail mulai dari awal mula terjadinya Perang Dunia Kedua hingga terakhir adalah Battle of France dan Battle of England gitu ya. Jadi kita menceritakan tentang invasi Jerman ke Eropa Barat, di mana dia sudah di situ dia sudah berhasil menguasai Denmark, Belgia, Belanda, Prancis, dan yang terakhir Inggris. Sayangnya mereka tidak bisa mengalahkan Inggris gitu ya. Dan hari ini agak sedikit berbeda. Saya tidak lagi akan bercerita tentang invasi Jerman berikutnya ya ke sebelah kiri, yaitu ke Rusia dengan operasi Barbarossa. Tapi hari ini saya mau ceritain tentang seorang sosok pucuk pimpinan dari Nazi Jerman yang kita sudah sangat familiar banget dengan namanya, yaitu Adolf Hitler. Tapi tahukah kalian, Adolf Hitler ternyata itu bukan orang Jerman loh awalnya. Bahkan yang gilanya adalah dia berhasil masuk ke pucuk pimpinan suatu partai buruh yang dikenal dengan Partai Nazi, dan akhirnya dia melakukan kudeta pada saat itu, di penjara. Yang gilanya pada saat itu bahkan dia bukan berwarga negara Jerman, dia masih berstatus imigran tanpa negara gitu ya. Itu emang sosok yang satu ini memang kontroversial dan pastinya menarik. Dan di kali ini kami akan menceritakan latar belakang Hitler, masa kecilnya gitu ya, berdasarkan buku dari Dr. Jetzinger ya gitu. Jadi kebanyakan informasi yang kita akan sampaikan ini adalah buku beliau yang disadur juga oleh P.K. Oyong di buku Perang Eropa Jilid 1 gitu ya. Dan tidak berlama-lama lagi, seperti biasa kita akan menyaksikan intro dari History Teller. Check it out. Oke, kita mulai dengan nama keluarga dari Adolf Hitler ya. Nama asli keluarganya adalah Schicklgruber gitu ya. Dan hal tersebut sudah diketahui oleh khalayak umum sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua dan telah dimuat dalam surat kabar pada saat itu. Bahkan Indonesia juga sampai ke Indonesia juga informasinya gitu ya. Dan cerita ini bermula mundur ke belakang jauh, yaitu kita akan bercerita tentang kakek dan nenek dari Adolf Hitler gitu ya.
Jadi di abad 18 ada seorang anak perempuan dari seorang petani Austria bernama Mary Ann Schicklgruber gitu ya. Jadi dia pergi ke ibu kota untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana, dan di tahun 1937 saat ia berusia 41 tahun ia kembali lagi ke desanya di Dollersheim ya dari Vienna, dan pada saat itu ia dalam keadaan mengandung gitu ya. Padahal pada saat itu ia belum memiliki seorang suami gitu ya. Dan gak lama kemudian Mary Ann melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Alois Schicklgruber. Nah, seorang anak yang tidak diketahui siapa bapaknya, yang kelak beliau ini menjadi ayah dari Adolf Hitler gitu ya. Lalu sebenarnya siapakah ayah dari Alois Schicklgruber atau Alois Hitler ini, atau kakek dari Adolf Hitler? Jawaban pastinya akan pertanyaan tersebut sampai saat ini belum terjawab. Namun berdasarkan sumber yang ditelusuri oleh Dr. Jatzinger, Mary Ann sebelum pulang kampung ia bekerja di sebuah rumah milik keluarga dari Frankenberger gitu ya. Jadi keluarga Frankenberger pada saat itu memiliki seorang anak laki-laki berusia 19 tahun ya. Jika kita menduga bahwa anak muda tersebut ternyata adalah anak kandung Alois atau kakek Hitler, tentunya ini akan menjadi informasi yang sangat mengejutkan dunia gitu ya, karena Frankenberger itu adalah keluarga Yahudi. Dan kalau dugaan itu benar, tentunya ini akan sangat ironis gitu ya. Jadi Hitler itu kan diklaim dunia telah membantai lebih dari 6 juta jiwa Yahudi ya pada saat Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, sayangnya sumber lain yang diperiksa oleh Dr. Jatzinger membantah bahwa Hitler memiliki darah Yahudi gitu ya. Apalagi kemudian untuk melakukan cross check langsung ke lokasi desa tempat kelahiran ayah Hitler rasanya sudah mustahil gitu ya, karena bukti yang tersisa tuh hampir bisa bilang sudah tidak ada ya, karena ini juga karena ada alasannya gitu ya. Pada tahun 1938 ya, saat Nazi Jerman itu menguasai Austria, Hitler itu secara misterius ya, atau mungkin aneh ya bagi sebagian jenderal perangnya gitu ya, dia memerintahkan pengosongan desa Dollersheim ya di Austria, yang kemudian dihancurkan oleh meriam-meriam tentara Jerman karena lokasi desa tempat kelahiran ayah Hitler itu dijadikan tempat latihan perang. Nah, entah apa yang menjadi alasan Hitler menghancurkan desa tempat kelahiran ayah tersebut, cuma dia yang tahu jawabannya gitu ya. Nah, terus kenapa Hitler tidak menggunakan nama keluarga Schicklgruber dan menggunakan nama Adolf Hitler? Nah, kita akan ceritakan sebentar lagi. Di usianya yang ke-47, Mary Ann Schicklgruber menikahi seorang pria yang bernama J. George Hitler, seorang yang pemalas, tidak pernah bekerja, dan kurang lebih tidak berguna gitu ya dilihat oleh masyarakat di sekitarnya. Dan sehingga setelah menikah, Mary Ann itu kondisinya semakin miskin, bahkan tidak bisa memiliki tempat tinggal, sehingga terpaksa harus tidur di kandang hewan. Dan setelah 5 tahun usia pernikahannya, Mary Ann meninggal dunia, yang pada saat itu Alois atau ayah Hitler berusia 10 tahun. Ya, beruntung ayah tiri Alois itu George Hitler itu memiliki saudara kandung yang bernama J. Nepomuk Hitler, seorang yang rajin dan lebih makmur ya dibandingkan kakaknya. Dialah yang akhirnya akan menjadi bapak angkat dari Alois Schicklgruber. Nepomuk itu dia sangat baik dan menyayangi Alois seperti anak kandungnya sendiri. Nah, begitu pula dengan Alois ya. Sehingga kemudian Alois mengganti namanya dari Schicklgruber menjadi Hitler atau Hitler. Meski hal tersebut baru terjadi saat Alois menginjak usia ke-40. Di usia 13 tahun setelah lulus dari sekolah dasar, Alois pergi ke Vienna untuk belajar menjadi tukang sepatu gitu ya. Namun nasibnya mujur, meski berpendidikan rendah, namun Alois adalah pribadi yang giat, rajin, dan berkeinginan kuat gitu ya. Alois berhasil menjadi pegawai pajak pabean serta mencapai jabatan yang cukup tinggi dalam waktu yang singkat. Meskipun sukses dalam pekerjaannya, namun sebenarnya kehidupan pribadinya Alois, ayah kandungnya Hitler ini, kurang bisa dijadikan sebagai contoh yang baik ya.
Karena selama hidupnya ia kedapatan beberapa kali kawin cerai gitu ya. Dan pernikahan pertamanya itu di usia dia 36 tahun, dia menikahi Anna Glassel, seorang janda berusia 50 tahun yang cukup kaya pada saat itu. Dari pernikahan tersebut akhirnya Alois bisa menikmati hidup yang mewah. Dan karena dorongan nafsunya gitu ya, membuat Alois memiliki wanita idaman lain. Ia selingkuh dengan juru masak yang bekerja di rumahnya. Nah, yang namanya Fanny Masselberger. Hal tersebut diketahui oleh Anna ya, sehingga ia lari dan minta diceraikan. Kemudian Alois melanjutkan hidup bersama Fanny hingga melahirkan seorang anak di luar pernikahan gitu ya. Dan kemudian setelah Anna baru meninggal, Alois yang berusia 46 tahun pada saat itu menikahi Fanny yang berusia 22 tahun. Dan kehidupan rumah tangganya bisa dipastikan juga tidak rukun ya, karena Alois itu kerap tidak setia kepada Fanny, istrinya yang kedua. Dan setahun kemudian Fanny meninggal dunia, dan untuk ketiga kalinya Alois menikah kembali. Nah, kali ini dengan Clara Pozel. Clara Pozel itu adalah cucu dari ayah angkatnya sendiri, yaitu Jean Nepomuk Hitler ya. Pada saat itu Alois berusia 48 tahun dan Clara berusia 25 tahun. Dari istri ketiganya inilah nantinya akan lahir seorang pria yang pernah menggembarkan dunia, sosok yang sangat kontroversial yang bernama Adolf Hitler. Meskipun ayah Hitler bukan contoh yang baik ya dalam berkeluarga, namun ia merupakan sosok ayah yang baik. Ya, dalam bukunya Dr. Jetzinger membuktikan bahwa Alois Hitler itu bukan seorang pemabuk dan dia cukup makmur ya, karena dia rajin dan giat gitu ya. Nah, penghasilannya Alois pada saat itu setara dengan gaji direktur di sana ya. Kita berbicara tentang Clara Pozel. Jadi Adolf Hitler itu lahir pada pukul 18.30 hari Sabtu tanggal 20 April 1889 di desa Baranau pinggir sungai Inn, Austria gitu. Dan itu berbatasan dengan wilayah Jerman gitu ya. Dan Hitler memiliki 5 saudara kandung. Namun kebanyakan dari mereka itu mati muda gitu ya, dan tersisa hanya satu saudara perempuannya yang bernama Paula yang lahir tanggal 21 Januari tahun 1896. Dan Clara Pozel merupakan sosok wanita yang tenang dan penurut gitu ya. Jadi ia berpenampilan sederhana namun bersih ya, dan merawat anak-anaknya dengan baik. Dia tidak suka banyak berbicara dengan tetangga gitu, karena memang nggak punya waktu ya untuk melakukan hal seperti itu ya. Jadi Hitler sendiri menulis pada tentang sosok ibunya ini adalah ia adalah seorang yang mengabdikan dirinya kepada rumah tangga dan anak-anaknya, yang selalu diperhatikannya dengan kasih sayang. Jadi intinya ibunya Hitler ini adalah sosok ibu yang penyayang gitu ya. Jadi dia sangat memperhatikan anak-anaknya, juga termasuk Adolf Hitler gitu. Nah, pertama kali masuk sekolah Hitler itu di usia 6 tahun. Dia sosok yang penurut seperti ibunya ya, tapi sangat lincah. Nah, ia hampir selalu dan senang sekali bermain di jalan bersama teman-temannya, terutama terutama permainan menjadi polisi dan perampok gitu ya, yang populer pada saat itu. Dan Hitler itu selalu berperan sebagai pemimpinnya. Iyalah, pastinya seperti itu ya. Dan Hitler bukan seorang yang ahli berkelahi, tapi ia lebih suka menggunakan lidah dan akalnya ya, yang lebih gesit ketimbang tinjunya dia. Jadi ia lebih gesit dan cerdik dibandingkan teman-temannya dalam permainan, dan dia selalu mengandalkan ketajaman pikirannya itu. Dan seorang temannya memberikan kesaksian, kami selalu main perang-perangan nggak habis-habisnya ya. Kebanyakan sampai kami merasa bosan, tapi Hitler selalu berhasil mengumpulkan anak-anak lain untuk bermain bersama dia. Biasanya anak-anak yang lebih muda, itu katanya. Dan kemudian hari Hitler memperlihatkan pengetahuannya tentang hal-hal yang bertemakan militer yang tidak biasa ya. Dan sebenarnya dari mana sih asal minatnya Hitler ini terhadap militer gitu ya?
Sampai dari kecil aja dia sudah memperlihatkan kesukaannya terhadap permainan perang-perangan dan militer gitu ya, tanpa pernah merasa bosan. Dan ternyata pengaruh tersebut berasal dari ratusan buku yang berada dalam perpustakaan milik ayahnya ya. Di usia 10 tahun Hitler melihat sejumlah buku militer di perpustakaan tersebut, diantaranya adalah majalah bergambar yang terbit semasa Perang Jerman dan Perancis tahun 1870 gitu ya. Dan buku itulah yang menjadi salah satu bacaan favoritnya. Kemudian masuk ke sekolah menengah. Di sana Hitler tidak memiliki nilai yang bagus ya. Ia pemalas, bahkan sempat tidak naik kelas di awal tahun sekolah menengah. Jadi dia pada saat kelas 1 SMP dia sempat tinggal kelas gitu ya. Dan ketika masuk usia 14 tahun ayahnya meninggal. Tapi Hitler tetap saja tidak berubah, masih malas belajar ya. Meskipun nggak ada orang yang meragukan ketajaman pikirannya gitu. Dari kecil ia tidak suka dikritik dan menerima pendapat atau nasihat orang lain. Sebaliknya ia menuntut teman-temannya untuk tunduk dan patuh kepadanya. Di sekolah Hitler hanya pandai pelajaran menggambar gitu ya. Jadi penampilan Hitler pada saat dia di sekolah menengah, waktu itu dia terlihat kurus, pucat, dan seperti orang terkena TBC gitu ya. Ini serius. Dan jika ada dugaan bahwa Hitler mendapatkan nilai buruk di sekolah karena dia sibuk bermain dengan teman perempuannya, maka hal tersebut bisa kita tolak ya, karena Hitler itu tidak memperhatikan gadis-gadis di sekolahnya. Jadi orang-orang seperti Hitler ini jarang sekali memiliki sahabat ya. Setelah lulus dari sekolah menengah, ia tidak pernah bergaul lagi dengan bekas teman sekolahnya. Dan satu-satunya teman Hitler pada waktu ia berusia tanggung adalah August Kubizek ya. Nggak ada lagi, cuma satu aja. Dan Hitler tidak bergaul dengan anak-anak tetangganya. Hitler itu bisa cocok dengan Kubizek karena Hitler memiliki hobi bicara bukan dalam bentuk percakapan dua arah gitu ya. Tapi ia berbicara sendiri dan orang lain hanya mendengarkannya saja. Dan kebiasaan ini terlihat sekali pada saat ia menjadi diktator nantinya. Dan Kubizek itu cocok karena dia merupakan orang yang mengambil peran pasif gitu ya. Dia mau mendengarkan saja selama Hitler melakukan monolog gitu ya. Makanya mereka cocok. Dan salah satu kebiasaan Hitler yang lain yang masih berlangsung sampai ia menjadi pemimpin Jerman nanti adalah di setiap malam dia selalu menonton film ya atau sandiwara ya. Dan seringkali bersama Kubizek ia berjalan-jalan setelah itu sambil bermonolog hingga larut pukul 2 atau 3 pagi gitu ya. Dan bisa dipastikan esok harinya hampir selalu ia bangun tengah hari ya, jam 12. Sementara anak seusianya umur 16 sampai 17 tahun pada saat itu kan sibuk belajar di sekolah atau bekerja ya, mencari penghasilan. Nah, Hitler bisa hidup enak ya karena ibunya sangat menyayanginya dan membiarkannya melakukan apa saja gitu ya. Meskipun ayahnya sudah meninggal, warisan dan pensiun ibunya cukup besar untuk membuat Hitler hidup nyaman. Ibunya tidak khawatir ya dengan Hitler sebab bagaimana ketakutan layaknya seorang ibu yang memiliki anak tanggung, Hitler tidak merokok. Dia tidak suka mabuk dan main perempuan. Meski sedih ya anaknya tidak berhasil di sekolah, tapi Clara berharap suatu saat Hitler bisa menjadi seorang seniman besar ya, sebab satu-satunya yang terbaik Hitler bisa lakukan pada saat itu adalah menggambar. Nah, kita akan berbicara tentang kelebihan Hitler ya yang tidak dimiliki orang lain pada umumnya. Jadi salah satunya adalah ada kelebihannya meski penampilannya kucel, tapi Hitler itu terkenal dengan mata yang luar biasa tajam, mata yang mampu menundukkan orang-orang pandai di bawah ketiaknya, seakan matanya memiliki kekuatan magis gitu ya. Pada saat Hitler masih di sekolah menengah, Giesinger, gurunya, sudah tertarik kepada mata Adolf Hitler yang dia sebut bersinar gitu ya, seakan-akan bersinar. Dan orang lain mengatakan matanya itu seperti mata dewa. Dan ibunya Kubizek, temannya Hitler satu-satunya,
Dan ia pun berkata ketika pertama kali bertemu dengan Hitler, dia merasakan kekuatan di matanya Hitler gitu ya. Dia berkata kepada anaknya Kubizek, dia bilang, alangkah luar biasanya mata temanmu itu gitu. Dan dalam nada bicaranya ibunya Kubizek itu lebih terdengar perasaan takut ya, bukan kagum gitu. Dan beberapa orang lainnya mengatakan memang mata Hitler itu seperti kejam ya, seperti mata iblis gitu ya. Dan hal lainnya itu adalah Hitler tuh mempunyai kekuatan imajinasi yang sangat dalam atau sangat luar biasa gitu ya, sangat luas. Dan salah satunya terlihat pada saat Hitler membeli sebuah tiket lotre gitu ya, dan pada saat itu ia tidak habis-habisnya bicara dengan Kubizek tentang apa rencananya akan dia lakukan ketika ia berhasil memenangkan uang hasil lotre tersebut gitu ya. Ia menyusun banyak rencana tentang hal itu. Imajinasinya berkembang seluas-luasnya gitu. Masa penantian pengumuman undian merupakan masa-masa terindah bagi Hitler karena ia jatuh sangat dalam imajinasi impiannya tersebut gitu ya. Namun saat pengumuman tersebut keluar dan Hitler tidak memenangkannya, maka ia sangat marah dan berteriak-teriak seperti orang gila gitu. Hal ini berlanjut ketika ia menjadi diktator kelak gitu ya. Kerap kali ia marah-marah ketika ada sesuatu yang terjadi di luar harapannya atau jenderalnya yang berbuat kesalahan. Ia bisa murka sampai mulutnya mengeluarkan busa gitu ya. Nah, saat usianya memasuki 18 tahun, Hitler pergi ke Vienna untuk masuk akademi kesenian gitu ya. Namun ia tidak lulus tes masuk. Dan Hitler akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di Vienna, hidup foya-foya, nonton pertunjukan tiap malam, bangun siang, menggambar sesuka hati di rumah kontrakannya gitu ya. Nggak lama kemudian tahun 1907, ibunya Clara Pozel meninggal. Tapi Hitler dan adiknya Paula tidak hidup terlantar ya. Karena pensiun dan warisan yang diterima dari orang tuanya cukup untuk bertahan hidup nyaman ya di Vienna. Dan tetangganya di desa mengira Hitler sedang belajar di ibu kota ya, padahal ia menganggur ya. Kubizek teman satu-satunya itu diajak untuk ikut tinggal di sana. Siang harinya Kubizek belajar musik, malamnya tiap malam mereka berdua nonton sandiwara ya, nonton film. Akhirnya mendadak pada suatu hari Hitler tiba-tiba menghilang dan memutuskan hubungannya dengan teman satu-satunya tersebut ya, dan juga dengan sanak familinya. Semenjak hari itu tidak ada kontak lagi hingga sampai Hitler akhirnya merebut Austria di tahun 1938, 30 tahun kemudian. Gaya hidup boros dan bermalas-malasan membuat Hitler sukses menghabiskan seluruh warisan dari orang tuanya hanya dalam waktu 1 tahun. Ia sempat mencoba sekali lagi ya untuk daftar masuk akademi kesenian, tapi gagal lagi gitu ya. Nggak lama kemudian kondisi keuangannya pun akhirnya semakin memburuk. Dia harus pindah ke kontrakan yang lebih sederhana. Bahkan hingga suatu saat dia tidak memiliki lagi tempat untuk tinggal gitu ya, karena tidak mampu untuk membayar uang sewa. Untuk makan pun dia terpaksa harus ngantri dan untuk mendapatkan sup dari biarawati di sana ya. Dan ia terpaksa sesekali tidur di atas bangku di bawah pintu gerbang gitu ya. Intinya sih pada saat itu akhirnya Hitler hidup menggembel ya, jadi gembel dia di Vienna waktu itu. Nah, pada saat umurnya cukup untuk masuk wajib militer, Hitler kabur. Dia pergi ke luar negeri ke kota Munchen, Jerman gitu ya. Dan akhirnya ia dikejar oleh polisi Austria karena dianggap desertir gitu ya. Dan pada akhirnya tertangkap. Setelah ditangkap, Hitler dimasukkan ke wajib militer, cuman akhirnya dikeluarin karena dianggap tidak sehat ya fisiknya. Setelah itu Hitler tetap tinggal di Munchen sampai Perang Dunia Pertama pecah ya. Saat itu ia akhirnya terpaksa masuk ke tentara Jerman dan berhasil mencapai pangkat kopral pada saat itu. Setelah Perang Dunia Pertama selesai,
dia akhirnya memutuskan untuk masuk ke partai politik, partai buruh Jerman ya, atau partai Nazi yang kita tahu. Ia melepaskan kewarganegaraan Austrianya dan menjadi warga negara Jerman. Dengan kepandaiannya ia berorasi, Hitler memperluas pengaruhnya dan berhasil menjadi pimpinan partai buruh. Dan yang gilanya itu, pada saat dia menjadi penguasa partai buruh Nazi ya, pada tanggal 8 sampai 9 November 1923, ia merencanakan kudeta dengan kekuatan fisik ya, melawan pemerintah Jerman pada saat itu, Republik Weimar. Yang bikin hal tersebut luar biasa gila adalah Hitler bahkan belum resmi menyandang kewarganegaraan Jerman pada saat itu ya. Ia memiliki status imigran tanpa negara atau stateless imigran. Karena baru pada tahun 1925 itu akhirnya Hitler resmi menyandang status kewarganegaraan Jerman ya. Di tahun yang sama, Hitler dipenjara atas kasus kudeta tersebut ya. Setelah dia ditangkap, dia divonis 5 tahun penjara. Dan di dalam penjara ia mendiktekan bukunya kepada Emil Maurice dan Rudolf Hess gitu ya. Bukunya tersebut akhirnya diterbitkan dan langsung menjadi bestseller di Jerman pada saat itu ya. Hitler mendadak kaya raya, dan buku tersebut diberi judul Mein Kampf atau Perjuanganku gitu ya. Ini buku ini sangat terkenal ya, Anda bisa dapatkan cetaknya atau e-booknya di internet ya kalau mau baca. Nah, akhirnya Hitler hanya menjalani 9 bulan waktu hukumannya. Setelah itu dia dibebaskan dan dia semakin terkenal ya setelah keluar penjara. Akhirnya karir politiknya semakin cemerlang dan dalam sekejap saja berhasil mencapai puncak tertinggi ya pemerintahan Jerman gitu ya. Yang pada saat itu tentunya Jerman nggak kekurangan orang-orang pandai gitu ya. Tapi Hitler berhasil menjadi pemimpin di Jerman pada saat itu. Dan pada akhirnya seperti yang sudah kita ketahui ceritanya, Hitler dan tentaranya akan memicu perang dunia kedua dan berhasil menguasai hampir seluruh daratan Eropa pada saat itu ya. Dan ada detail kecil kisah menarik yang perlu diketahui. Jadi ketika Jerman berhasil menguasai Austria di tahun 1938, ia memerintahkan Gestapo atau polisi rahasianya Hitler untuk mencari dokumen perkara terkait desersinya dari tangan polisi Austria. Tapi dokumen tersebut tidak berhasil ditemukan oleh Gestapo ya. Baru kemudian Dr. Jatzinger, dialah yang berhasil menemukan dan menceritakan informasi tersebut hingga informasi tersebut bisa kita sampaikan ke halayak umum bahwa Hitler itu sempat desersi ya di Austria gitu. Demikianlah cerita latar belakang tentang Hitler, mulai dari siapa keluarganya, kehidupan masa mudanya, bagaimana ia berkembang dari remaja tanggung menjadi seorang pria dewasa dan akhirnya menapaki puncak kepemimpinan tertinggi di Jerman, padahal dia sebelumnya ada warga negara Austria gitu ya. Ini memang sosok yang menarik ya untuk kita ambil pelajaran gitu ya, bagaimana seorang Hitler yang pada dasarnya ia adalah orang yang pemalas ya, tapi karena dia memiliki kelebihan di bidang orasi atau penggunaan kata-kata ya dalam berkata-kata, jadi banyak orang berhasil seakan-akan dihipnotis oleh wibawanya gitu ya. Bahkan kita ketahui bahwa Jerman itu bukan bangsa yang bodoh ya, karena banyak orang cerdas di Jerman yang akhirnya bertekuk lutut dengan kemampuan orasi dari seorang Hitler. Itu saja yang kita ceritakan tentang latar belakang Hitler. Di episode selanjutnya kita akan lanjut bercerita tentang invasi Jerman ke arah timur, yaitu Operasi Barbarossa ke Rusia. Oke, seperti biasa jika kalian suka dengan video seperti ini, Anda bisa melakukan dukungan kepada kami ya dengan cara melakukan like video ini, subscribe channelnya, dan jangan lupa memberikan komentar di bawah supaya kita bisa terus berkreasi dengan baik yang sesuai dengan Anda yang mau. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.